Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu emiten PT Bintrako Dharma yang mungkin lebih Anda kenal dengan kode sahamnya CARS. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang kayaknya ada di benak banyak investor sekarang. Apakah Charles ini beneran raksasa otomotif regional yang solid? Atau jangan-jangan ini cuma value trap? Jebakan nilai yang kelihatannya murah tapi banyak risikonya. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu seberapa kuat sih posisi perusahaan ini di pasarnya. Jadi gini, CRS ini bukan sekedar dealer mobil biasa loh. Lewat brand Nasmoko, mereka itu pemain utama Toyota. Dan bukan main-main, mereka menguasai 30% pangsa pasar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bayangin, selama lebih dari 6 dekade, mereka udah berhasil membangun semacam benteng ekonomi yang kokoh di salah satu wilayah kunci di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru menurut saya. Gimana sih cara perusahaan ini mencetak uang? Ternyata mereka punya sistem yang sangat cerdas dan terintegrasi. Pilar bisnis yang pertama dan yang paling kelihatan tentu saja penjualan otomotif. Mereka punya 24 dealer Nasmoko yang udah jadi nama besar dan sangat dipercaya di wilayahnya. Lalu, pilar kedua, dan ini yang bikin model bisnis yang makin kuat, adalah pembiayaan konsumen lewat PT Andalan Finance Indonesia atau AFI. Nah, yang penting dicatat, AFI ini nggak cuma membiayai pembelian di Nasmoko, tapi juga untuk merek-merek lain. Cerdas kan? Dan disinilah letak kejeniusan sinergi mereka. Coba kita lihat. Langkah pertama, mereka jual mobil Toyota lewat jaringan Nasmoko yang kuat. Langkah kedua, mereka langsung tawarkan pembiayaan lewat Andalan Finance. Jadi mereka dapat untung dari penjualan mobil sekaligus dari bunga kreditnya. Semua keuntungan dari satu transaksi masuk ke kantong mereka. Ini siklus yang sempurna banget. Oke, model bisnisnya keren. Tapi pertanyaannya, apakah ini tercermin di kinerja keuangannya? Mari kita biarkan angka yang bicara. Lihat angka ini, 18,3%. Itu adalah return on equity atau ROE-nya. Angka ini nunjukin efisiensi yang luar biasa. Artinya, perusahaan ini jago banget ngubah setiap rupiah dari modal pemegang saham menjadi keuntungan. Sekarang kita lihat valuasi PE-nya, ada di kisaran 7-8 kali. Buat yang belum familiar, angka ini kalau kita bandingkan dengan yang lain, bisa dibilang sahamnya diperdagangkan dengan harga diskon yang cukup signifikan dibanding laba yang dihasilkannya. Biar lebih jelas, coba kita bandingkan langsung. PE Cares itu sekitar 7-8 kali, sementara rata-rata sektor otomotif ada di 12,5 kali. Jauh kan? Begitu juga ROE-nya. 18,3% milik Cares, jauh di atas rata-rata sektor yang cuma 11,5%. Jadi secara fundamental, Cares ini kelihatan lebih murah dan jauh lebih efisien. Tapi, nah ini dia tapinya. Tepat saat kita merasa semuanya terlihat begitu meyakinkan dari sisi fundamental, kita justru dihadapkan pada satu masalah besar, struktur kepemilikan sahamnya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Kepemilikan publik atau masyarakat itu mencapai 97,25%. Wow! Sementara itu, jajaran direksi dan komisarisnya cuma punya porsi yang kecil banget. Ini struktur yang sangat-sangat tidak biasa di bursa kita. Kondisi ini menciptakan sebuah resiko yang kita kenal sebagai perusahaan tanpa pengendali atau headless company. Kenapa ini jadi masalah? Karena tanpa ada pemegang saham pengendali yang jelas, seringkali kepentingan manajemen jadi sulit untuk selaras dengan kepentingan investor publik. Dan ini biasanya bikin pasar khawatir. Dan kekhawatiran pasar itu beneran kelihatan loh di analisis teknikalnya. Seperti yang kita lihat dari kutipan investing.com ini, mayoritas indikator teknikal justru memberikan sinyal jual kuat. Ini cerminan dari risiko kepemilikan tadi. Jadi, sampai di sini kita bisa lihat ada pertarungan sengit. Di satu sisi ada fundamental bisnis yang super solid, ROE tinggi, PI rendah, bisnis yang dominan. Tapi di sisi lain ada risiko pasar dan kepemilikan yang juga nggak main-main. 97% saham dipegang publik dan sinyal teknikal yang negatif. Ini benar-benar dua kutub yang berlawanan. Oke, sekarang mari kita lihat ke depan. Gimana prospek perusahaan ini di tengah semua volatilitas ini? Dan coba kita tarik kesimpulan untuk tahun 2026. Kalau kita lihat proyeksinya, pasar otomotif Indonesia sebenarnya diperkirakan akan pulih di tahun 2026. Suku bunga yang lebih rendah juga bisa jadi angin segar buat daya beli konsumen. Tapi tantangannya juga ada. Charles harus bisa mempertahankan pasarnya dari gempuran pemain baru kayak BYD.
Menariknya, di tengah sinyal teknikal yang negatif, ada tanda-tanda investor besar mulai mencicil atau melakukan akumulasi perlahan. Dan semua analisis ini membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang jadi inti dari dilema investasi di CARS saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kinerja operasional yang begitu superior pada akhirnya cukup kuat untuk mengalahkan risiko dari struktur kepemilikan yang sangat unik ini? Nah, ini yang harus kita renungkan.